Saka 835 Wulan Palguna Krishna Paksa Daraska Parhajian Sri Kesarilah Mela Li musuh ka ingkah sidah Cihnan Wudpa kadia maka deka di tunggalan. Pada tahun Saka 835 bulan Palguna Paru Gelap Sri Kesari Warmadewa telah mengalahkan musuh-musuh beliau semuanya hingga di wilayah utara, sehingga semua dapat dipersatukan. Bertemu kembali dengan Our Channel yang selalu memberikan informasi tentang perjalanan sejarah bangsa. Kali ini Our Channel akan mengupas perjalanan sejarah Kerajaan Bali kuno. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk tetap dukung kami dengan cara subscribe, like, comment, and share. Sejarah Kerajaan Bali kuno. Periode sejarah di Bali dimulai sekitar abad ke-8 Masehi, ditandai dengan ditemukannya prasasti Nasar Buddhis tertulis yang terbuat dari tanah lempung. Tablet Nasar Buddhis yang ditemukan di patung-patung stupa tanah liat kecil yang disebut dengan stupika adalah prasasti tertulis pertama yang diketahui di Bali dan berasal dari sekitar abad ke-8 Masehi. Stupika lainnya banyak ditemukan di Kabupaten Gianyar, di Desa Pejeng, Desa Tetiapi, dan Desa Belabadu. Loka lava berbentuk lonceng mirip dengan gaya stupa abad ke-8 seni Buddha Jawa Tengah yang ditemukan di Borobudur dan candi-candi Buddha lainnya yang berasal dari periode itu yang menunjukkan hubungan Syailendra dengan para pesiarah Buddha atau penduduk sejarah awal Pulau Bali. Sementara keterangan tentang Pulau Bali yang terdapat dalam sumber Cina diketahui dari nama-nama dalam kitab Cina yang pernah diidentifikasikan sebagai Bali. Nama-nama tersebut adalah Poli, Dua Patan, dan Mali. Dikatakan bahwa Poli adalah sebuah pulau di sebelah tenggara kanton. Poli dikenal sejak pemerintahan dinasti Liang 502 sampai 556 Masehi. Nama Poli juga terbaca dalam kitab sejarah dinasti Sui 581 sampai 617 Masehi dan juga dalam dinasti Tang antara 618 sampai 908 Masehi. Negeri itu terletak di sebelah selatan Kamboja dalam jarak 2 bulan pelayaran atau di sebelah timur dari Holing atau Kaling,
adat istiadatnya sama dengan Holing. Di dalam kitab Cufan Sih bagian Sucitan, Bali disebut dengan nama Mali. Berita Tiongkok itu menyebutkan bahwa adat istiadat penduduk di Tanah Poli hampir sama dengan masyarakat Holing atau Kalingga. Penduduknya menulis di atas daun lontar, dan bila orang meninggal, mulutnya dimasukkan emas untuk kemudian dibakar. Adat semacam itu masih berlangsung di Pulau Bali, adat yang dinamakan Ngaben. Terminologi Bali kuno telah digunakan oleh para ahli dalam 3 bidang ilmu, yaitu bahasa, seni arca, dan sejarah politik. Dalam bidang bahasa dikenal ada bahasa Bali kuno, yaitu bahasa Bali dalam versi kuno. Bahasa ini digunakan dalam 33 buah prasasti dari keseluruhan prasasti yang terbit pada tahun 804 994 Saka atau 882 Masehi sampai 1072 Masehi. Kemudian bahasa Bali kuno digantikan dengan bahasa Jawa kuno dan pada prasasti-prasasti berikutnya. Sehingga rentang tonggak awal rentangan masa Bali kuno seperti yang dikatakan oleh para ahli sejarah adalah abad ke-8 Masehi, di mana periode Bali sebelum 800 Masehi meliputi atau dikategorikan masuk dalam masa prasejarah Bali. Jejak keberaksaraan di kawasan Mandalagiri Cintamani, kawasan pegunungan Kintamani tersebar luas, dibuktikan dengan sebaran prasasti-prasasti Bali kuno yang hingga kini diwarisi di sejumlah desa-desa di kawasan tersebut. Hingga saat ini data arkeologi menobatkan prasasti Sukawana A1 berangka tahun 804 Saka atau 882 Masehi sebagai tonggak awal peradaban aksara di Pulau Bali, jejak keberaksaraan tertua yang ditemukan di Pulau Bali. Dikatakan sejumlah desa-desa di kawasan Mandalagiri Cintamani yang menyimpan prasasti-prasasti era Bali kuno, di antaranya prasasti Trunyan A1 dan B1, prasasti Dausa Pura Buki Indrakila A1 dan B, prasasti Manik Liu A1 B1 dan C, prasasti Kintamani ABC, prasasti Serai A2, prasasti Gunung Penulisan, dan banyak lagi lainnya. Wilayah Cintamani ini tidak hanya penting sebagai tonggak literasi manusia Bali dan bahasa Bali kuno, tapi juga merekam arti khusus Kintamani sebagai suatu wilayah yang sangat diperhitungkan oleh raja-raja di zamannya. Uraian prasasti yang bertebarkan sejumlah hal,
mulai dari sisi ekologis yang menyangkut aturan-aturan konservasi alam, sisi sosio-religius yang menyangkut keberadaan pertapaan para resi, tatanan sosial, batas-batas desa, dan lain sebagainya. Periode pertama dari periode Bali kuno adalah periode Singa Mandawa. Berdasarkan hasil pembacaan terhadap 7 buah prasasti berbahasa Bali kuno yang berasal dari periode tahun 882 sampai 914 Masehi. Periode ini dikenal karena hampir seluruh prasasti yang dikeluarkan di Panglapuan di Singha Mandawa. Ketujuh prasasti tersebut adalah Prasasti Sukawana A1 804 Saka, Bebetin A1 818 Saka, Trunyan A1 833 Saka, Trunyan B 833 Saka, Bangli Purekehen A Goblek Pura Desa 1 836 Saka, dan Angsri A. Semua prasasti tersebut tidak menyebutkan nama raja atau pejabat yang mengeluarkannya. Nama Raja Bali kuno yang tercantum pertama kali dalam prasasti adalah Sri Kesari Warmadewa. Dalam jajaran raja-raja Bali kuno, Sri Kesari Warmadewa merupakan raja pertama. Beliau menggunakan unsur Warmadewa sebagai bagian gelarnya. Berdasarkan hal itu dapat diketahui bahwa Sri Kesari Warmadewa merupakan cikal bakal dinasti atau Wangsakerta Warmadewa di Pulau Bali. Raja-raja dari dinasti ini berkuasa di Pulau Bali paling sedikit selama 1 abad, yakni sejak abad ke-10 sampai abad ke-11 Masehi. Prasasti adalah sumber-sumber sejarah dari masa lampau yang ditulis di atas batu atau logam. Berdasarkan isi pokok yang terkandung di dalamnya, prasasti dikenal dengan beberapa sebutan, antara lain Jayapatra, Jayasong, Sudapatra, Jayacihna atau Jayastamba, dan Kertasudi. Jayapatra Jayasong adalah prasasti yang isi pokoknya berkenaan dengan keputusan hukum. Prasasti Sudapatra adalah prasasti yang isi pokoknya masalah hutang, piutang, dan gadai. Sementara prasasti Jayacihna dan Jayastamba adalah prasasti yang isi pokoknya berkenaan dengan kemenangan atau penaklukan terhadap daerah-daerah tertentu. Sementara prasasti Kertasudi adalah prasasti yang isi pokoknya tentang sahnya suatu transaksi jual beli lahan barang. Ada 4 buah prasasti yang atas nama Raja Sri Kesari Warmadewa. Prasasti Belanjong Sanur, Prasasti Malet Gede Tengah, Prasasti Panempahan Manukaya, dan terakhir adalah Prasasti Pukuh, Desa 3, Kecamatan Susut, Bangli. Di antara keempat prasasti tersebut, prasasti yang terdapat di Pura Pusah, Desa Adat Pukuh, Desa 3, Kecamatan Susut, Bangli, merupakan
prasasti temuan terkini atas nama Raja Sri Kesari Warmadewa. Isaka 835 wulan Palguna Kresna Paksa Buddha Raksa Parhajian Sri Kesari lah mela beli musuh ka ingkah sida cihnan wud pa kadia maka dekadik tunggalan. Pada tahun Saka 835 bulan Palguna Paluh Gelap, Sri Kesari Warmadewa telah mengalahkan musuh-musuh beliau semuanya hingga di wilayah utara sehingga dapat dipersatukan. Sementara prasasti lainnya yang telah ditemukan terlebih dahulu yang diterbitkan oleh Raja Sri Kesari Warmadewa yang dipergunakan sebagai data pembanding adalah apa yang tersimpan di Pura Penataran Malet Tengah, di Pura Pusat Panembahan, dan yang berada di Desa Belanjong Sanur. Secara keseluruhan, ketiga prasasti yang lainnya, yaitu prasasti Belanjong, prasasti Malet Tengah, dan prasasti Panembahan adalah Jaya Stamba atau Tugu Kemenangan yang dibuat oleh Sri Kesari Warmadewa, di mana pada tahun Saka 835 atau 913 Masehi bulan Palguna, Sri Kesari Warmadewa telah mengalahkan musuh-musuhnya dan menyatukan wilayahnya. Sri Kesari adalah pendiri dinasti Warmadewa atau Wamsakara di Pulau Bali. Sebagai seorang tokoh penting, Sri Kesari adalah seorang pemimpin bersifat dwi fungsi, yakni sebagai seorang raja dalam fungsinya sebagai pemimpin jalannya roda pemerintahan, dan fungsi kedua sebagai pemimpin perang saat melakukan ekspansi kekuasaan, yakni sebagai patih utama atau adipati. Penyebutan namanya sebagai patih atau senapati di dalam fungsinya sebagai pemimpin perang disebutkan di dalam prasasti Belanjong Sanur pada bagian sisi tulisan yang memakai bahasa Sangsekerta beraksara Bali kuno. Pada baris ke-13 tertulis Patih Samasta Adipati Sri Kesari Warmadewa, yang artinya Adipati Sri Kesari Warmadewa. Sementara prasasti Malet Gede, prasasti Panembahan, dan prasasti Pukuh gelar Adipati sebagaimana yang disebutkan di dalam prasasti Belanjong sudah tidak dipergunakan lagi. Sri Kesari Warmadewa memerintah sejak tahun 882 Masehi sampai dengan 914 Masehi. Beliau juga tercatat di dalam Purana-Purana Bali, khususnya di dalam Raja Purana. Setelah beliau wafat, beliau digantikan oleh anandanya yang bernama Sri Ugrasena Warmadewa. Bagaimana perjalanan sejarah kerajaan Bali kuno? Tunggu tayangan kami selanjutnya. Tetap dukung kami dengan cara subscribe, like, comment, and share.
Terima kasih.